Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk tingkat sekolah menengah pertama. Bagi kalian yang sedang menonton video ini, apabila belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki materi baru. Tetapi sebelum kita memasuki materi yang baru, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk hari ini kita akan membahas materi pokok menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan perundangan tertinggi yang ada di Indonesia. Pernahkah kalian menyaksikan? Yang pertama ada teks proklamasi yang kemarin dibacakan pada tanggal 17 Agustus. Kemudian ada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya kalian juga sudah familiar. Kalau kemarin pada saat sebelum terjadinya pandemi COVID-19, pembukaan ini seringkali kita dengarkan, seringkali kita bacakan pada saat pelaksanaan upacara bendera hari Senin. Kemudian juga ada isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian submateri yang akan kita bahas hari ini adalah kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikenal juga sebagai mukadimah atau preambul, yang mana merupakan tulisan pembuka dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalau kalian di rumah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasti diawali dengan pembukaan. Kemudian barulah isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalian tahu nggak sih bahwasannya Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengalami berapa kali amandemen? Coba kalian sebutkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Kalau kalian bisa, silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Selanjutnya yaitu teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah mengalami perubahan atau mengalami amandemen seperti Undang-Undang Dasar 1945. Karena ada beberapa hal. Yang pertama, pembukaan mencantumkan landasan historis berdirinya Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan yang menjadi hak segala bangsa. Ini tertera dalam pembukaan alinea pertama. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengesahkan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia yang berdaulat. Ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, menegaskan politik demokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan landasan ideal kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, yang dijabarkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hubungan teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasannya proklamasi ini memuat dua hal pokok. Yang pertama yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan yang kedua tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan, yaitu berupa proklamasi. Sedangkan
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya alinea pertama sampai keempat merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi. Kita lihat yang pertama. Alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi di sini sudah jelas. Indonesia menyatakan bahwasannya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Setiap bangsa di bumi ini berhak untuk merdeka. Kemudian alinea kedua merupakan alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Jadi adanya momen untuk menyampaikan kemerdekaannya melalui proklamasi. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan karena kemerdekaan Indonesia ini merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Jadi itulah hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini kita akan coba ulas satu persatu makna dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Kemudian memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Untuk dalil objektif di sini adalah bahwasannya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa yang ada di dunia. Kemudian untuk dalil subjektifnya adalah yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada alinea pertama ini menegaskan bahwasannya bangsa Indonesia sangat menentang sekali dengan yang namanya penjajahan, karena setiap negara di dunia ini berhak untuk merdeka, termasuk Indonesia. Kemudian beralih ke alinea kedua. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang dimaksud merdeka di sini adalah bahwasannya negara itu harus terbebas dari berbagai bentuk penjajahan dari bangsa lain. Tidak ada bangsa lain yang sedang menjajah negara tersebut. Kemudian bersatu, menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara yang lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Kita ketahui bahwasannya Indonesia hari ini terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Dengan kondisi geografis yang sangat kompleks itu, menginginkan bahwasannya dari Sabang sampai Merauke adanya persatuan, bukan bangsa yang terpisah-pisah karena keadaan geografis dan sosial. Jadi inilah kunci bagi bangsa Indonesia untuk tetap terus ada dan tetap terus tegak. Kemudian berdaulat mengandung makna bahwasannya sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara yang lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara yang lain. Adil mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Nah, itulah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian alinea ketiga. Alinea ketiga memuat landasan spiritual. Jadi memuat bahwa kemerdekaan Indonesia didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kemerdekaan yang diperoleh Indonesia bukan hanya semata-mata hasil perjuangan para tokoh bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan rahmat dari Allah yang Maha
kuasa. Kita ketahui bersama bahwasannya penjajah menggunakan senjata-senjata modern, tetapi Indonesia hanya menggunakan senjata tradisional. Dengan berlandaskan ini, kita meyakini bahwasannya kemerdekaan yang diperoleh Indonesia merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian adanya keyakinan dan tekad yang kuat untuk memperoleh kemerdekaan dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Alinea keempat. Alinea keempat ini memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah yang menjadi tujuan dari negara Indonesia. Kemudian ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Kemudian bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan yang terakhir dasar negara yaitu Pancasila. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian silakan jawab pertanyaan yang sudah Pak Adi sampaikan tadi. Tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Berjumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Pak Andi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.